Terjadinya pro kontra ini antara yang disampaikan Dr. Louis terkait masalah COVID-19, ini terjadi pro dan kontra di kalangan rakyat Indonesia, karena sampai saat ini masih banyak saudara kita yang belum percaya terhadap corona, dan bahkan tidak sedikit rakyat Indonesia yang tidak mau divaksin karena tidak percaya. Sultan Brunei tawari Dr. Louis jadi dokter di Brunei. Dokter, kalau di Indonesia tak menerimamu, kami siap menampung. Selama 3 bulan dari wabak bermula, Brunei Darussalam masih saja bebas dari COVID-19. Sedang banyak negara di dunia sudah pun mengalaminya. Namun dengan takdir Allah, Brunei kini juga telah turut dilanda. Punca wabak menjejaki Brunei telah dikenal pasti, yaitu apabila sekumpulan orang Brunei menyertai perhimpunan tabligh di Kuala Lumpur, Malaysia. Yaitu katanya dia, Dr. Louis katanya sudah tidak mempunyai STR sejak 2018 atau 2017. Artinya apapun itu alasannya, kalau memang tidak punya STR hari ini dan beliau pernah punya STR, ya beliau sah sebagai seorang dokter begitu. Jadi nggak harus ketika beliau selesai menjadi seorang dokter, STR-nya tidak diperpanjang, lalu beliau bukan dokter lagi. Enggak, ilmu itu apa yang ada di dalam diri beliau, bukan apa yang ada di dalam sertifikat, bukan. Yang kita percaya sekarang, kita ambil garisnya, yaitu kita percaya terhadap keilmuan Dr. Louis. Kita tidak mau keludur, la fis sutur. Kita mempunyai prinsip dalam Islam, sebagai umat Muhammad, kita tidak boleh lepas daripada prinsip-prinsip yang diberikan oleh agama kita, yaitu bahwa ilmu itu apa yang menjadi kualitas dirinya, apa yang menjadi prinsip di dalam hatinya, di dalam dadanya, apa yang menjadi pengalamannya, itulah ilmu. Tapi bukan yang ada lafis sutur, bukan yang ada di dalam sertifikat. Fis sutur di mana kertas atau kertas atau catatan atau pengakuan, enggak perlu, enggak diakui oleh ID pun selama ilmunya mempunyai dasar dan ini bisa dipertanggungjawabkan, selesai, enggak butuh ID kita. Terkait anti masker, terkait mengatakan COVID tidak ada, terkait mengatakan bahwa yang meninggal karena COVID tidak ada, terkait informasi vitamin C tiap jam, secara ilmiah harus dibuktikan. Kita sekarang sedang melawan pandemi. Diharap kawan-kawan semua bisa memilah informasi yang benar dan terpercaya. Semua orang sekarang bisa mengaku sebagai dokter. Patokannya adalah STR, KKI, dan terdaftar sebagai anggota ID. Jika tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka PPD Pusat sekali lagi akan menimbang-nimbang, mengurus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini juga sudah diamati oleh berbagai pihak berwajib, di antaranya Polda Metro Jaya dan Polri. Jadi, Polri dan Polda Metro Jaya menunggu klarifikasi Ibu Louis di hadapan PPD Pusat. Nanang Gunaryanto, jaksa penuntut Habib Rizik, meninggal dunia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berduka salah satu jaksa terbaiknya meninggal dunia hari ini, Jumat 16 Juli 2021,
dia adalah Jaksa Nanang Gunaryanto yang menjabat sebagai Kasubdit Penuntutan TPU Elpidum Kejaksaan Agung. Diketahui, Jaksa Nanang merupakan salah satu jaksa yang menuntut kasus swab tes Habib Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dikutip dari FIFA, dari akun Instagram @kejaksaan RI tertulis jika Jaksa Nanang meninggal di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum Habib Rizik Ihwan Tuan Kota membenarkan jika Jaksa Nanang merupakan salah satu jaksa yang menuntut Habib Rizik di kasus swab tes Rumah Sakit Umi. Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis 4 tahun penjara terhadap Habib Rizik Sihab terkait perkara pidana swab tes Rumah Sakit Umi. Habib Rizik dinyatakan menyebarkan bohong dan memunculkan keonaran. Habib Rizik dinyatakan terbukti melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan vonis 4 tahun penjara. Mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Sihab telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta telah menyiarkan pemberitahuan bohong dan terbitkan keonaran menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun, ujar Hakim Ketua Hatwanto Kamis 24 Juni 2021 di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 24 Juni 2021. Terjadinya pro kontra ini antara yang disampaikan Dr. Louis terkait masalah COVID-19 ini terjadi pro dan kontra di kalangan rakyat Indonesia, karena sampai saat ini masih banyak saudara kita yang belum percaya terhadap corona, dan bahkan tidak sedikit rakyat Indonesia yang tidak mau divaksin karena tidak percaya. Sultan Brunei tawari Dr. Louis jadi dokter di Brunei. Dokter kalau di Indonesia tak menerimamu, kami siap menampung. Selama 3 bulan dari wabak bermula, Brunei Darussalam masih saja bebas dari COVID-19. Sedang banyak negara di dunia sudah pun mengalaminya. Namun dengan takdir Allah, Brunei kini juga telah turut dilanda. Punca wabak menjejaki Brunei telah dikenal pasti, iaitu apabila sekumpulan orang Brunei menyertai perhimpunan tabligh di Kuala Lumpur, Malaysia. Yaitu katanya dia Dr. Louis katanya sudah tidak mempunyai STR sejak 2018 apa 2017. Artinya apapun itu alasannya, kalau memang tidak punya STR hari ini dan beliau pernah punya STR, ya beliau sah sebagai seorang dokter, begitu. Jadi nggak harus ketika beliau selesai menjadi seorang dokter, STR-nya tidak diperpanjang, lalu beliau bukan dokter lagi. Enggak, ilmu itu apa yang ada di dalam diri beliau, bukan apa yang ada di dalam sertifikat, bukan. Yang kita percaya sekarang, kita ambil garisnya, yaitu kita percaya terhadap keilmuan Dr. Louis. Kita tidak mau tuduh la fis sutur. Kita mempunyai prinsip dalam Islam, sebagai umat Muhammad, kita tidak boleh lepas daripada prinsip-prinsip yang diberikan oleh agama kita, yaitu bahwa ilmu itu apa yang menjadi kualitas dirinya, apa yang menjadi prinsip di dalam hatinya, di dalam dadanya, apa yang menjadi pengalamannya, itulah ilmu. Tapi bukan yang ada la fis sutur, bukan yang ada di dalam sertifikat. Fis sutur dimana kertas atau kertas atau catatan atau pengakuan, enggak perlu, enggak diakui oleh ID pun selama ilmunya mempunyai dasar dan ini bisa dipertanggungjawabkan, selesai, enggak butuh ID kita. Terkait
anti masker, terkait mengatakan COVID tidak ada, terkait mengatakan bahwa yang meninggal karena COVID tidak ada, terkait informasi vitamin C tiap jam, secara ilmiah harus dibuktikan. Kita sekarang sedang melawan pandemi. Diharap kawan-kawan semua bisa memilah informasi yang benar dan terpercaya. Semua orang sekarang bisa mengaku sebagai dokter. Patokannya adalah STR, KKI, dan terdaftar sebagai anggota ID. Jika tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka PPD Pusat sekali lagi akan menimbang-nimbang, mengurus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini juga sudah diamati oleh berbagai pihak berwajib, di antaranya Polda Metro Jaya dan Polri. Jadi, Polri dan Polda Metro Jaya menunggu klarifikasi Ibu Louis di hadapan PPD Pusat untuk dipertanggungjawabkan secara